Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwat, azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang Allah berikan nikmat kepada kita semoga bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis, wa qalilum min ibadatis syakur, dan sedikit umatku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan wa akhwat, azzakumullah. Pada hari ini saya akan menyampaikan hadis bagaimana orang itu dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, al jannatu mustaqatun ala arba'atu nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, al jannatu mustaqatun ala arba'atun nafarin. Yang pertama adalah talul Quran, yang kedua adalah wahafidhul lisan, yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, yang keempat adalah wasaumi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Ketika orang suka membaca Al-Quran, maka akan dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pahala yang didapat ketika orang itu sering membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah tidak menyampaikan alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan untuk baca Al-Quran. Bayangkan bagaimana kita membaca 1 halaman, bagaimana kita bisa membaca 2 halaman, atau kita bisa membacakan 1 hari kita membaca 1 juz. Itu adalah pahala, nilai pahalanya yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika orang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Ketika tidak ada yang bisa ngasih pertolongan, maka di sini Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Yang kedua adalah orang yang dirindukan surga, wahafidhul lisan, orang yang menjaga lisan kita. Orang yang menjaga lisan kita itu juga termasuk golongan yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita setiap hari lisan ini tetap terjaga. Dalam hadisnya, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik
kalau tidak bisa maka diamlah. Dan juga dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 di situ diterangkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena prasangka itu adalah dosa. Kita berprasangka itu sudah dianggap dosa. Wala tajassasu. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yakhtab ba'dukum ba'dho. Jangan menggunjing sebagian yang lain. Kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Kita tidak boleh menggunjing satu sama yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan daging saudara yang sudah meninggal dunia? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita sering ngomong orang lain, menggunjing orang lain, mencari kesalahan orang lain, kembalinya apa? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maka kembalinya apa? Bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah SWT, tidak mengulangi kesalahan lagi. Ini adalah golongan yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada mereka yang membutuhkan. Kita sebagai seorang muslim, maka kita saling bertanggung jawab, kita saling membantu sama yang lain. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya kita sebagai saudara muslim seiman, beriman adalah bersaudara. Maka bagaimana ketika kita mempunyai harta yang lebih, ketika kita mempunyai harta, maka kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Quran surah Al-Ma'un ayat yang ketiga, yang pertama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Janganlah kalian menghardik, mentelantarkan orang-orang miskin. Maka bagaimana kita membantu pada mereka? Apa yang kita punya, kita berikan kepada mereka semampu kita. Itu juga termasuk golongan yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan wa akhwat azzakumullah. Yang keempat adalah wasaumi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan itu juga termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Puasa di bulan suci Ramadan itu tidak bisa digantikan dengan puasa apapun. Maka sungguh merugi ketika kita tidak melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini sebagai sarana kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini sebagai sarana kita lebih
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lisan kita. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan kepada mereka yang butuhkan. Dan yang keempat adalah wasaumi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sambut Ramadan kali ini dengan perasaan senang, riang, gembira. Apapun itu kita persiapkan untuk menyambut di bulan suci Ramadan. Semoga ini bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.